Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wuling, kembali lagi bersama kami sales konsultan dari Wuling Ciputat. Di samping saya ini ada Mas Dery dan juga ada Mas Jaki. Nah, kali ini kita ditemani tamu spesial nih. Tamu atau bukan ya? Ya, perkenalkan, ini adalah Mas Dika, Service Advisor dari Wuling Ciputat. Nah, kita mau tanya-tanya nih, after sale dari pembelian Wuling itu seperti apa sih? Untuk servis pertama itu di kilometer berapa? Terus untuk masalah spare part, masalah biaya, kita bisa langsung tanya-tanya ke Mas Andika. Oke, langsung aja kita tanya ke Mas Andika ya. Oke. Pertanyaan saya mungkin ada beberapa customer yang nanya gini Mas, pada saat beliau habis pengiriman lah, delivery kayak kejadian kemarin habis mudik tuh lebaran tuh. Nah, habis lebaran itu dia itu si kilometernya ternyata lebih dari 1000, jadi 1500-an lah. Nah, itu ada satu pertanyaan, itu bermasalah nggak sih gitu kalau di atas 1000 gitu? Kalau kita sih untuk servis pertama di semua kilometer ya, sebenarnya itu kita ada toleransi di 1000 kilo. Jadi misalkan kalau misalkan servis 1000, dia kita toleransinya di 2000. Gitu. Jadi kalau misalkan memang masih 1500, 1600, asalkan jangan lebih dari 2000 ya, itu masih aman, masih bisa kita warantinya masih hidup juga. Aman berarti. Sip. Mungkin ada Pas Jaki ada apa? Tadi mau nanya kan, kalau misalkan warantinya itu udah mati, otomatis dia harus bayar kan? Tapi itu benar-benar langsung mati semua atau bisa dilanjutin dengan cara bayar tadi? Nggak bisa. Jadi intinya kalau misalkan memang kan ketentuan dari Wuling itu adalah 3. Jadi untuk waranti tetap hidup itu ada 3. Satu, itu servis di bengkel resmi. Kedua, menggunakan suku cadang asli dari Wuling. Ketiga, itu mengikuti buku panduan servis dan waranti. Jadi harus tertib tuh ya. Jadi harus dia benar-benar ngikutin dari apa yang sudah ada di buku servis. Jadi kalau misalkan di buku servisnya servis 1000 ya harus servis 1000, kalau 5000 ya harus servis 5000. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli Wuling, setelah beli kalau bisa buku manual atau panduannya itu dibaca. Jadi biar biar warantinya tetap hidup. Atau misalkan apa aja sih kegunaan, kan di buku manual juga ada semua. Itu sih. Jadi, tapi kalau misalkan nih kalau di bawah 1000 baru 800 bisa juga. Bisa. Lebih aman malah ya. Iya, kalau bisa. lebih awal. Siap. Banyak juga kok customer kita yang contoh tadi begitu ada yang servis, dia kilometernya servisnya jatuhnya 30.000, tapi kilometer aktual di mobil itu 6.000. Gitu. Jadi mobilnya 6.000 kilometer tapi dia jatuh servisnya 30.000. Karena yang mana lebih dulu itu. Iya, karena kan ada bulannya juga kan. Betul. Jadi hitungannya kalau misalkan ini kan per 10.000 atau 6 bulan, mana yang tercapai lebih dulu. Nah, itu dia teman-teman, informasi yang berguna sekali. Mungkin Pak Tatang ada pertanyaan apa gitu masalah customer yang saya menyampaikan? Nah, untuk servis pertama nih Mas, apa aja nih yang biasanya dicek untuk di servis pertama 1000 kilo itu ya? Jadi kita pengecekan semua fungsi Semua elektrikal, terus fungsi kinerja dari mesinnya, masing-masing komponen mesinnya berfungsi dengan baik atau enggak. Karena di 1000 kilo itu biasanya suhu mobil itu udah optimal. Nah, biasanya ada kerusakan atau cacat pabrik itu ketahuannya pada saat mobil itu suhu Gitu. optimal. Jadi pada saat servis pertama ya Mas? Iya, jadi kita cek setelah itu dari elektrikal, fungsi mesinnya, terus fungsi-fungsi kayak kompresor, generator, semua aki kita cek, terus fungsi baut-baut dan sasis-sasis, pengereman gimana, lampu-lampu gimana, apakah ada kerusakan atau enggak. Karena namanya ini kan servis 1000 itu kan sebenarnya setelah QC itu servis 1000 itu QC kedua lah ibaratnya. Terus ada ini Mas, masalah pengaktifan IOV ya, atau Internet of Vehicle ini diaktifkan pada saat servis pertama ya Mas? Untuk mobil-mobil yang mempunyai fitur IOV ya? Sebenarnya sih gampangnya sih kenapa sekalian di servis 1000 pertama biar customer tuh nggak bolak-balik. Oh gitu. Intinya sih gitu. Sebenarnya di bawah 1000 pun nggak masalah. Nah, tapi si customernya kan bolak-balik nih, takutnya mending sekalian pas servis 1000 sekalian kita aktifin biar si customer tuh nggak bolak-balik. Jadi biar lebih simpel ya Mas, sekalian servis langsung diaktifkan untuk fitur IOV-nya ya. Betul. Nah, dari Mas Jaki apa ada pertanyaan lagi nih Mas? Mungkin kalau untuk pertanyaan masalah tadi,
sebenarnya banyak banget sih sebelum pengiriman memang eh, buat seterusnya sebenarnya oke-oke aja sih. Sesudah servis pertama ya udah oke-oke aja, keluhan ya udah di handle segala macam. Nah tapi kalau misalkan untuk termasuknya kan kita mempunyai garansi jasa servis. Betul. Nah, ya jasa servis itu selama 4 tahun atau 50.000. Jadi jasa servis itu sebenarnya berlaku banget nggak sih bagi customer nih, terutama yang baru banget nih? Kayak misalkan servis pertama otomatis dia masih pakai jasa kan rata-rata. Nah, itu benar-benar ngurangin dari dampak si nominal harga itu enggak? Enggak, karena gini, setiap servis itu ada biaya jasanya. 1.000 pun ada biaya jasanya. Jangan salah. Iya, 1.000 pun itu ada biaya jasanya dan itu free dari kita. Nah, makanya sayang banget kalau nggak digunain gitu pas servis 1.000-nya. Karena kenapa? Kalau orang banyak kan cuma pengecekan aja. Nah, balik lagi yang tadi saya bilang, ini pengecekan karena ini kan ibarat kata QC kedua. Jadi 1.000 pertama itu rentan untuk mobil itu, apalagi masih masa rean yang kita bilang, itu rentan terkena masalah di 1.000 pertama. Makanya di 1.000 pertama itu wajib dilakukan. Kenapa? Karena kita mengecek ulang nih. Jadi penting sekali ya seribu pertama itu ternyata betul. Tuh, karena namanya mobil keluar dari pabrik, terus kan nggak langsung dijual kan. Nah, biasanya ada yang seminggu 2 minggu mobil diem. Nah, itu pas di 1.000 pertama itu kita bisa tahu nih, oh ini ada cacat pabrik atau enggak. Nah, itu kita bisa langsung komplain ke pabrik. Klaim garansinya di situ Iya. ya. Betul betul. Nah, ini Mas Andika. Banyak banget nih pertanyaan dari customer tentunya. Itu dia untuk biaya oli segala macam katanya itu memang lebih murah. Mungkin dari harga-harganya untuk si oli atau spare part yang lebih murah dibandingkan yang lain itu gimana? Kalau oli kita pakainya oli Shell ya. Jadi kita sekarang pakainya oli baru. Nggak dari Wulingnya dia ngeluarin oli baru kerjasama sama Shell. Dia udah full sintetik 5W30. Dia apinya juga udah SN, jadi udah paling baru teknologinya. Itu harganya kalau misalkan di luaran itu kalau untuk api SN ya untuk full itu sekitar 600 sampai 700.000. Range-nya 600, 700 sampai 800.000 tergantung merek ya. Tapi kalau dari kita itu harganya 480.000. Wow, murah sekali tuh. Itu banyak banget pertanyaan, makanya kenapa sih apa sih yang murah pas pada saat saya ini gitu loh. Ada yang namanya mobil identik banget dengan oli, Perawatan. perawatan. Kenapa bisa semurah itu gitu loh. Jadi produknya itu berkualitas ya, karena dari bekerja sama dengan Shell, tapi dengan harga yang terjangkau ya Mas. Iya, betul. Nah ini makanya untuk sobat-sobat yang sudah beli Wuling, terutama untuk servis pertama kalau bisa jangan sampai telat, Jangan karena lewat. ini Betul. penting teman-teman untuk mengecek apakah mobil itu baik-baik saja atau ada cacat produksi. Nanti itu bisa terdeteksi oleh mekanik ya Mas ya. Iya, langsung di servis 1.000 karena kita kan ngeceknya juga computerized. Komputerized teman-teman. Jadi otomatis itu bisa terdeteksi semuanya. Gitu. Nah, lantas untuk servis yang kedua tuh Mas, itu di berapa kilo Mas? Di 5.000. Ini kita 5.000. ngomong di luar EV ya. Iya, kita bicara di luar OP yang gasolin ya Mas. ya. Di ke servis kedua itu 5.000 atau 3 bulan dari serah terima mobil. Dari setelah terima mobil 3 bulan ya. Kenapa di 5.000 sih? Kalau brand lain kan 10.000 langsung Mas. Iya, Nah, begitu. Jadi penjelasannya gini, kenapa di 5.000? Karena 5.000 inilah pergantian oli pertama. Nah, biasanya oli bawaan pabrik itu sayanya 0, terlalu kental. Nah, fungsinya apa sih? Biar gesekannya makin lancar. Nah, kenapa di 5.000? Nah, karena di 5.000 pergantian oli pertama biasanya gram-gram atau endapannya itu biasanya di 5.000 itu udah ketahuan. Nah, setelah 5.000 kenapa sih servis lagi 10.000? Nah, 5.000 itu untuk mencuci mesinnya sebenarnya. Jadi untuk cuci mesinnya, nah setelah 5.000 suhunya makin optimal lagi, nah setelah 10.000 baru kelipatan 10.000 lagi. Jadi yang dipakai yang sebenarnya olinya 10.000. Nah tapi kenapa penting ya? Ya penting pas di 5.000. Kenapa? Karena ya balik lagi tadi yang kita kan nggak tahu, ini kan udah ketentuan dari pabrik ya, dari penjelasan pabrik sendiri dia bilang ya di 5.000 itu penting dilakukan pergantian oli karena memang dibutuhkan ada pergantian itu. Jadi untuk servis pertama itu belum ganti oli ya? Belum. Nanti karena di hanya servis pengecekan kedua aja. di 5.000 itu 5.000 baru ada penggantian oli. Ya. Jadi ini penjelasannya sangat menarik ya sekali itu, teman-teman betul. dan bermanfaat. Nah, ada lagi nih Om Dery ada pertanyaan. dong. Jadi gini, tentunya kita dari tadi bahas pada sesudah pembelian ya. Betul. Nah,
Mas Andika mungkin udah pernah ngerasain kalau misalkan otomatis ada customer yang dari tahun 2018, tahun dari 2019. Nah, itu sebenarnya kendalanya itu selalu sama nggak sih sama yang baru-baru ini atau sudah benar-benar up? Tipe yang itu tergantung tipe kan. Tipenya apa dulu nih? Semua sih Spesifik. seharusnya. Spesifik lebih baik semua. Iya. Mungkin kendalanya itu ada yang ya maksudnya yang itu udah pernah terjadi lagi dengan unit baru. Mungkin gini deh, kalau satu contohnya baru yang ada lost coupling. betul, untuk jadi itu. Jadi gini, kalau untuk lost coupling itu terakhir di tahun 2020. Nah, untuk 2021 ke sekarang itu udah ada perbaikan dari pabriknya. Tuh, Nah, mantap kan? pabriknya pun Betul. pabriknya pun sudah mengeluarkan namanya service activity. Jadi service activity itu adalah pergantian, disarankan pergantian untuk tahun 2020 ke bawah ya. Itu diganti untuk release bearingnya. Jadi emang kita Jadi kalau bicara misalnya semua lah aman gitu. boleh teman-teman Betul, boleh ngecek di dealer terdekat, dicek Benar. untuk koplingnya apakah nomor rangkanya termasuk dalam daftar tersebut. Kalau memang masuk, langsung masuk ganti tanpa biaya apapun. Tuh, tanpa biaya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir nih, benar. Jadi boleh ditanya yang punya konverol misalkan Betul. khawatir nih, boleh ditanyain ke dealer terdekat. Nggak mesti di Ciputat ya, maksudnya bisa di mana aja. Bilang tanya sama service advisornya, nomor angka saya termasuk Kak service activity. Kalau Betul. memang masuk, minta langsung dijadwalkan, itu kita ganti free. Free teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, memang dari SGW-nya atau dari Wuling prinsipalnya juga mereka tanggung jawab. Tuh. Tapi untuk 2020 ke bawah. Tapi kalau untuk 2020 ke atas itu sudah diperbaiki. Sudah ada perbaikan. Memang udah nggak ada lagi keluhan kopi. Udah pasti aman, siap. Apalagi nih Mas Zaki kira-kira? Ada banyak sih sebenarnya pertanyaan dari customer. Nggak apa-apa, tanya aja. Nah, santai. jadi gini, kemarin tuh sempat ada pertanyaan dari customer yang udah lama beli, dia pengen trade-in tapi ke Wuling lagi. Tapi dia mau menanyakan dulu tadi sebelumnya. Nah, sebelumnya itu dia alhamdulillahnya belum pernah ada kendala berat di mobil. Nah, otomatis kalau misalkan yang hal-hal yang sering diganti kayak kampas rem segala macam, otomatis ready kan. Nah, tapi kalau misalkan kendala berat itu perlu inden nggak sih? Kalau kita inden BO itu sekitar 40 hari kerja. 40 hari kerja. 40 hari kerja. Bersihin. Gini, kalau misalkan memang kalau untuk spare part yang fast moving, kita ngomongnya fast moving itu selalu ready di pabrik pun atau di Cikarang pun kita ready. Cuman kalau untuk part-part inti banyak kan sih Jarang terjadi lah. yang jarang terjadi kayak transmisi atau gearboxnya. Nah itu kan harus dipilah-pilah. Nah itu biasanya BO atau itu. 40 hari kerja. Siap. Jadi dari SGW-nya pun kita 40 hari kerja memang dari mereka target atau apa namanya deadline-nya mereka. Mungkin kalau saya ada satu pertanyaan dari customer itu dia kalau nggak salah Cortez, dia mau ngambil Cortez, cuman rumor di media sosial katanya itu CVT-nya itu sering bermasalah, yang apa Cortez, apakah sekarang masih atau seperti apa tuh Mas Andika? Kalau untuk yang New Cortez sudah enggak. Udah enggak ya, udah aman. New Cortez sudah nggak ada keluhan itu. Cuman kalaupun memang yang 2020 atau 2021 2022 itu kan kita ngomongnya masih garansi ya, itu kita garansi dan kita ganti lah Betul. tanpa ada biaya. Kita juga beberapa customer juga ke kita itu juga waktunya kemarin nggak sampai seminggu Bang. Itu kita ganti tanpa biaya pun. Nah, kalau kita lihat kan harga CVT lumayan Betul. ya, sekitar Kalau bayar lumayan itu. sekitar 69 juta. Wow. Gitu. Cuman ya kalau selama masih dalam garansi nggak usah khawatir. Khawatir. Langsung aja datang. Gitu. Tenang teman-teman, Bantu masih nggak? garansi. Ya, itu tadi enaknya di Wuling selama dia ngikutin servis buku warantinya tepat, servisnya tepat, yang tiga poin tadi ya, Betul. semua garansi sih aman sih. Aman ya. Nah, itu teman-teman, intinya kita harus mengikuti apa yang ada di buku pedoman pemakaian, jangan telat untuk servis. Karena semua part dan itu sudah digaransi Mas ya, jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Nah, ada juga pertanyaan seperti ini Mas. Wuling itu belum bisa menciptakan mobil yang bensinnya irit. Nah, itu seperti apa tuh? Itu seperti apa tuh Mas menjawabnya? Kalau kita ngomong boros balik lagi ya, itu satu
kalau saya boleh ngomong ini, rata-rata mobil wuling ini kan terutama Almas dan Cortez ya. Dia kan memang kan basicnya transmisinya itu CVT. Betul. Ya, kita kalau misalkan teman-teman yang udah tahu mungkin di dunia otomotif ya, memang CVT itu memang transmisi paling nyaman. Perpindahannya paling tidak berasa lah daripada Matic yang lain, tapi dia putaran bawahnya memang sedikit lambat atau kita bilang lemot lah. Makanya ketika teman-teman yang udah punya wuling itu dia ngerasanya dari berhenti total atau stop and go itu dia ngerasanya agak berat. Nah otomatis kan nggak kerasa dia tambah lagi gasnya ditambah lagi. Nah itu otomatis bensinnya ya makin banyak. Itu sih mungkin kembali ke ini Penggunanya sih. pengguna betul. Jadi kemarin saya ngelihat di channel sebelah itu dia kayak tanya jawab gitu deh sama pemilik wuling Almas tuh. Bahkan di situ disebutin kalau dia sendiri sempat tembus ke 1:13 loh Almas. Jadi benar seperti kata Mas Andika, itu sebenarnya kembali ke pengguna. Iya. Pertama itu, kedua kita kan kelasnya SUV. Jadi kalau mungkin ada beberapa customer yang mungkin dulunya MPV gitu kan, yang mungkin apalagi CSA-nya 1300, 1200 biasa, otomatis akan merasa kaget ketika menghadapi Almas yang SUV 900 turbo lagi kan. Iya. Biasanya sih itu terjadi di putaran bawah. Betul. Biasanya. Makanya kan teman-teman juga nggak kerasa tuh, pengennya buru-buru cepat ya, akhirnya buka gasnya misalnya kita ngomong dari 100% ya, dia buka gasnya udah 50%, ya, otomatis kan Mungkin ada konsumen yang membandingkan dengan mobil yang dia pakai sebelumnya kali ya Mas ya, dengan mesin yang non turbo, dan sedangkan di Almas dan Cortez dia sudah pakai turbo gitu. Jadi dia di situ melihat tidak sesuai dengan apa yang dia compare gitu di mobil. Kecuali dia compare di mobil yang memang mesinnya itu sama-sama turbo dan 5.000 atau sama SUV gitu kan. Dan ini ada nih satu lagi, bahas bensin ya tentunya. Untuk range kita bisa ngedetek berapa, 1:berapanya itu di MID. Nah, itu yang bedanya sama merek lain, itu dia menilai dari apa sih? Entah kalau dari mobil wuling ini kan tentunya dia per liter benar banget kan ya. Nah, kalau di misalkan merek lain itu dia perhitungannya bedanya kenapa? kalau kita itu ada 3 tipe untuk pembacaan average ya. Ada instantaneous, ada trip A, trip B. Nah, trip 1, trip 2 lah kalau kita bilang. Nah, biasanya itu average-nya dihitung rata-rata. Total semua ya ditotalin. Nah, itu balik lagi setiap kalau di wuling itu setiap pergantian gaya berkendara pasti average-nya berubah. Betul. Jadi Langsung beda sama brand lain. Kalau brand lain itu dihitung rata-ratanya itu minimal tuh 10 kilo. Nah, kita contoh kalau kita ngomong brand sebelah ya, brand Jepang gitu. Mereka kalau misalkan dilihat bisa 12:1, bisa 13, cuman kan dia berubahnya per 10 kilo. Gitu loh, per 10 kilo baru dia berubah tuh. Nah, tapi kalau kita itu berubahnya itu per ganti gaya berkendara. Jadi kita instan lah kalau Lebih instan ya. Betul. lebih jelas juga. Iya, jadi Sebenarnya lebih real gitu jadinya. betul. Ya sebenarnya kalau misalkan brand lain kalau dihitung sama, cuma kan mereka dihitung rata-ratanya per 10 kilo. Jadi kelihatannya doang tuh. Ada lagi Ya kalau mungkin brand penonton. Jepang kan kalau dilihat kan teman-teman kan ganti 12,4 udah segitu. Betul, Wah, kayak nanti flat, kan benar. berubahnya nanti ketika berubah turun atau naik, tapi kan nggak yang instantaneous kayak wuling. Iya. Jadi dia tunggu berapa kilo dulu Kelihatan, baru. betul. Jadi saya pernah pakai test drive Cortez. Setiap saya berhenti itu average-nya beda-beda emang gitu. Jadi tergantung gaya Balik berkendara lagi tuh. tergantung gaya berkendaranya, betul. Betul sekali. Oke Pak Tatang, mungkin ada lagi nih apa nih keluhan dari customer Pak Tatang? Kalau untuk keluhan, nah ini kayak suspensi nih Mas di Cortez ya. Dulu pernah ada suspensinya katanya nggak enak gitu Belakang untuk Cortez ya. Sama Rockster kalau nggak Iya. salah ada komplain. Belakang. Nah ini Rasanya. untuk yang New Cortez gimana nih Mas? Untuk yang sekarang nih? Kalau ini Cortez itu udah enggak sih.
Jadi kalau kita bilang kalau Cortez yang lama tuh limbung, katanya sok belakangnya kalau penuh penumpang mentok jedung. Nah kalau yang di New Cortez itu udah berubah semua. Jadi kaki-kakinya udah makin bagus, udah di-upgrade. Terus untuk yang sok belakangnya juga udah di-upgrade. Jadi nggak usah takut lagi kalau beli yang New Betul. Cortez. Malah kalau saya menyarankan beli New Cortez aja. Karena semua udah pokoknya yang New Cortez ini Nick 2022 apalagi 2023 ya. Itu pokoknya udah penyempurnaan semua deh gitu. Seperti itu ya Mas Zaki. Betul. Ada lagi nggak Mas Zaki kira-kira? Nah, sekarang ini kita kan memang keluar unit baru yang itu Alves. Hmm. Dia baru banget keluar dengan kondisi di mana dulu yang masih belum sempurna banget. Ada Nah, inilah. sekarang keluar nih si Alves. Apakah si Alves ini akan sama seperti yang kayak tahun 2019 lalu? Baru di-upgrade lagi kalau misalkan ada kendala atau gimana? Enggak, kan dia mesinnya mesin baru. Oh, Dia kan udah di VVTi 15. Jadi gini, dia tuh sama mesinnya kayak Formo S sebetulnya. Cuman dia sudah dituning ulang. Gitu. Nah, Formo X sendiri kan dia mesinnya new kan, baru. Betul. Di VVTi, sedangkan kalau Convero kan belum kan. Iya. Ada yang di VVTi tapi tahun 2017. Nah, kalau untuk yang Alves ini dia udah mesin baru, dia dituning baru, makanya horsepower-nya lebih besar dari yang Besar, benar. sebelumnya. Dari generasi yang sebelumnya. Betul. Cuman dia memang CVT tapi dia tidak turbo. Itu aja sih. Justru lebih enak kalau saya bilang. Kenapa? Karena Irit ya lebih irit. Enak banget soalnya kalau si Alves. iya lebih iri jelas. Tanpa turbo kan. Iya, tapi tenaga di awal itu dia rasa banget si Alves itu. Lebih bertenaga itu Iya. gimana? Dibandingin apa? Dibandingin kayak misalkan CVT kayak si Cortez-nya yang masih ada turbo juga, itu kayak di awal itu kerasa banget si Alves. Ya karena kan kelasnya dia compact SUV. SUV. Jadi kalau ada yang bilang compact SUV, ada yang bilang small SUV. Tapi kalau saya pribadi sih bilangnya compact. Compact SUV sih benar. Jadi semuanya lebih compact. Jadi dia bikin kayak lebih ringan, Benar. lebih enak, handlingnya juga lebih enak. Dan dilihat juga si Alves kalau bedanya sama si Almas, dia ada 2 radar. Di Alves dia cuma ada kamera doang, tapi dari Betul. dulu nggak ada. Jadi memang adasnya dia itu memang pakai kamera. Kalau yang si Alves ini, kenapa? Jadi kalau misalkan kalau di Almas ini dia memang ada radar di bawah Almas, tapi ada kamera juga. Cuman lebih enaknya pakai kamera itu dia range-nya lebih luas. Betul. Dia ngelihatnya kan lebih luas. Tapi kalau radar kan hanya depannya Bawah aja. dan kebaca di bagian bawah ya. Benar. Betul. Tapi kalau dari segi yang Jaki udah pakai tuh ya emang sama-sama aja gitu. Maksudnya enak-enak juga, Iya. responsif juga, nggak ada bedanya. Betul sekali. Jadi intinya sih ya. Cuman ini kita ngomong fair aja ya. Maksudnya memang kalau kekurangan Alves itu kalau di malam hari, karena dia by kamera, dia ngebaca benar. radar marka jalannya itu pakai kamera. Kalau malam kan nggak kelihatan lagi. Betul. Kurang peka lah ya. Betul. Ya cuman kalau untuk seharga Alves udah ada Iyalah, fitur itu di mah. bawah 300 jutaan loh dapat ADAS gitu. Keren apa? Kembali ke harga gitu kan. Itu harga udah mantap banget gitu. Itu mah banget udah luar biasa itu. Luar biasa dengan di bawah 300 juta sudah ada sunroof, IOV, ADAS. Jadi ya worth it sekali sih kalau saya pribadi gitu. Udah bukan worth it lagi. Bener, feeling formanya itu dapat banget gitu. Fiturnya melimpah, garansinya banyak. Nah, benar sekali Mas Andika. Betul. Kita tuh udah ngasih banyak, tinggal bagaimana teman-teman sekalian itu menilai sendiri. Betul. Kalau misalkan yang sudah memiliki, ya kalian tuh udah pasti dikasih banyak garansi itu. Ya itu kita cuman minta servis rutin itu. Nah, itu fiturnya aja. itu sih bener. Yang penting Gini, fitur. saya mau cerita bentar. Betul. Jadi banyak teman-teman mikir, nih saya ngomongin Wuling Ciputat. Nah, benar. Karena setiap Wuling itu sebenarnya standar servisnya sama. Betul. Cuman apa yang dijual itu berbeda. Kalau yang dimaksud yang dijual itu berbeda apa sih? Jadi gini, sebenarnya di kita itu ada paketan. Jadi kita tuh ada paketan servis. Nah, ini contoh ya, kayak kita ngomong Almas. Nah, Ini contohnya Menarik servis nih, menarik. 20.000. Nah, servis 20.000 itu memang pergantian spare partnya itu hanya 3, oli, gasket, dan filter. Benar-benar. Cuman kita ada sublet dan car care-nya.
apa sih Sublet itu? Sublet itu ada cairan pembersih sekali pakai. Oh. Jadi kayak engine flush, brake pad cleaner, throttle body cleaner, AC cleaner. Oh iya, Terus benar. ada apa lagi apa namanya? Karan antibakterial. Wah, mantap tuh. Macam ada carbon cleaner juga. Lalu kita ada engine treatment dan ada coating glass. Jadi kita coating karena biasanya banyak jamu. Nah, itu kita udah Paket paketan yang luar dalam ya. Udah kita Mantap tuh. ini itu di harga 1.568.000. Mantap sekali tuh, Bisa sahabat. di-share ke teman-teman untuk Nah. paket harganya. Itu Jadi kita- sebenarnya gini Mas Andika, sempet banget ada yang membedakan tentang servis, harga servis. Betul. Nah itu baru masuk tuh. Jadi Oh, gitu. di Jawa Tengah itu sempat ya di sana tentunya ada Wuling juga kan. Itu harga servisnya beda ternyata karena paket ini ya. Betul, tapi ini balik lagi, ini opsional. Opsional loh. Opsional. Harus, nggak wajib ya. Kita hanya menyarankan. Kalau dipengen oke. Oke, kalau enggak ya monggo silakan. Pakai kasih. tambahan lah ya, kalau Iya. mau lebih Ini perfect ini terjawab ada tambahannya. ini. Nah itu Jak, bener. Ini balik lagi, ini opsional teman-teman. Jadi kita hanya menyarankan. Karena apa? Karena 10.000 atau 6 bulan itu lama. Benar, benar sekali. Lama. Nah, kita nggak pengen performa dari Wuling ini berkurang, makanya kita Betul. bersihin semuanya. Benar. Oke. Gitu. Jadi apa sih engine flush itu? Nah, ini saya coba jelasin satu-satu ya. Mungkin engine flush itu fungsinya untuk nge-flushing. Jadi sebelum kita ganti oli, jadi engine flush ini kita tuang ke lubang oli ya. Terus kita nyalain 10 sampai 15 menit. Nah, itu kan gram-gram endapan. Nah, itu kan ke-flushing Bener tuh. Bikin mesin tembawet tuh. Jadi Betul. kita keluarin baru kita masukin oli. Jadi di dalam mesin itu gram-gram dan endapan itu udah hilang, baru kita masukin oli yang baru. Gitu sahabat. Jadi Nah, lebih yang- bagus sebenarnya sih. Yang kedua ini kita ada carbon cleaner. Nah, carbon cleaner ini contohnya kayak tune up lah. Jadi gini, cara kerjanya gimana sih carbon cleaner ini? Cara kerjanya adalah sebelum kita nanti keempat businya kita lepas. Nah, kita bersihin businya ya, Betul, betul. pakai carbon cleaner ini, lalu cairannya kita tuang di keempat silinder di ruang bakarnya. Nah, kita diemin 10 sampai 15 menit. Nah, itu kan kerak-kerak sisa pembakaran gas sempurna yang ada di ruang bakar tuh rontok. Jadi mobilnya fresh lagi. Nah, ini tuh kita vakum tuh kotorannya, biasanya pada kotor. Karena apa? Karena rata-rata pengguna Wuling makanya Pertalite. Betul. Nah, ini penting. Penting sekali itu, benar-benar. Lalu yang kita ada throttle body clean. Jadi kalau teman-teman tahu nih, jadi throttle body itu untuk diinjeksi namanya throttle body. Tapi kalau untuk kita zaman dulu, kalau kita tahu itu namanya throttle body itu kayak karburator. Oh, Jadi keluar oke, masuknya Itu udara. untuk injeksi semprotan itu. Nah ini nih throttle body ini kan tempat keluar Benar. masuknya udara nih, Ya. masih kotor dong, apalagi campur bensin kan. Nah biasanya kita bersihin pakai throttle body itu biasanya kotor banget itu. Benar. Jadi mobilnya napasnya enak lah ibaratnya. Betul. Nggak cuma saringan doang tapi takutnya langsung ya. Betul. Lalu yang keempat itu kita ada brake pad cleaner. Nah fungsinya itu untuk pembersih rem. Nah kalau servis teman-teman servis di Jupiter nanti keempat bannya itu kita lepas, kanvasnya kita lepas juga, kita bersihin kanvasnya, brake-nya juga kita bersihin. Kenapa sih ini penting? Penting banget. Karena gini, di rem itu biasanya di pabrikan itu disarankan dikasih gemuk. Nah gemuk kalau udah campur debu, wah Iya Jadi terus ketemu panas, Bener. kotor kan, makanya kita butuh namanya cairan namanya brake pad cleaner biar si Betul. kotorannya rontok kan semua. Nah kenapa sih penting? Kenapa? Karena kalau debunya selalu nempel di rem itu lama kelamaan kan rem panas. Bener. Nah kalau ditambah debu makin panas dong karena Makin sirkulasinya panas. ketutup. Nah biasanya itu yang nyebabin remnya itu kurang maksimal atau Betul. kita bilang tekor lah. Tekor, benar. Itu mengakibatkan Bermanfaat sekali bunyi juga sebenarnya nggak sih. Bunyi juga karena kan Oh, pasti jadi ada itu tuh kotor. pengaruh-pengaruhnya. Lalu kita ada AC cleaner. Jadi AC cleaner ini fungsinya untuk membersih AC. Nah, gimana sih cara bersihnya Mas? Nah, kita bersihinnya itu di blowernya. di belum. Di blowernya sama cairannya kita sampein pakai selang ke evapnya. Nah, blower itu ibarat kata kayak kipas angin Ya, aja. kipasnya lah, betul. Kipas angin kalau muter lama-kelamaan kan Debu juga itu, benar. apalagi itu kan yang dihirup kan. Betul. Nah, lalu ada evapnya, di evap tuh kayak AC, biasanya kan evap itu lumutan. Nah, kita bersihin namanya pakai AC cleaner, biar apa? Biar yang dihirup tuh bagus, bersih. Betul. Jadi bermanfaat sekali. Jadi yang Mas Andika tadi bilang paket tambahan tuh pertama opsional, tapi Opsional. kedua kalau saya pribadi kalau saya punya mobil ini bermanfaat sekali Betul. sih. Jadi gini, kita udah all in. Betul. Itu namanya paket all in itu hanya di 15. Itu Tuh. untuk Almas RS ya. Wah, Mas RS 15 lagi. waduh. 15-an
Itu udah all in, mesin dalamnya udah kita bersihin, AC kita bersihin semua, sampai mesinnya kita cuci, mesinnya kita cuci, kita bersihin, sampai gacanya kita hilangin jamurnya, itu di 1.5-an. Nah coba kalau bandingin di brand-brand sebelah deh. Benar sekali. Kalau saya pribadi sih itu sangat murah ya, buat kayak mesin jadi baru kembali, terus rem juga kayak baru, AC juga jadi bersih ya. Jadi ya worth it sekali sih kalau saya bilang. Jadi memang di Wuling Ciputat itu nyediain itu semua sih. Maksudnya nyediain apa namanya car care kita sediain, apa namanya cairan chemicalnya kita siapin. Tapi jangan heran kalau teman-teman di servis misalkan udah dari Ciputat ke tempat yang lain karena belum tentu ada nih. Betul. Jadi teman-teman, nah tapi kalau efisiensinya kalau misalkan paket lengkap itu lebih baik di kilometer berapa sih? Di per 10.000 sekali, per 10.000 atau 6 bulan. Gitu. Banyak kejadian kalau misalkan mesinnya dibiarin kotor nih, kita ngomong mesinnya dibiarin kotor. Nih kita ngomong kekurangan ya, Betul. dibiarin kotor tuh lama-lama namanya ada seal vakum atau ada kebocoran oli di bagian mesin. Sudah. Terakhir nih Mas Andika, untuk jaringan servis di seluruh Indonesia ini sudah berapa outlet nih Mas? 150. 150 ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk jaringan kita di Indonesia ini udah 150 outlet ya. Jadi tersebar di seluruh Indonesia. Mau Jadi yang 1S, 2S maupun yang 3S. Udah 150 di seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir. Pak, di kota besar pasti ada. Betul. Jadi Pasti ada. buat teman-teman sahabat Wuling mungkin yang berencana beli mobil, terus ada omongan tetangga kalau Wuling itu seperti A, seperti B, seperti C. Nah ini penjelasan after sales-nya itu jadi tidak perlu takut ya. Iya, tapi kalau misalkan ada yang masih belum terjawabkan itu bisa di kolom komentar juga. Betul sekali. Atau menanyakan langsung pun nanti kita langsung tanyakan Mas Andika nih. Betul. Ya, pokoknya dia nggak boleh repot, ini aja pasti repot ngasih tahu. Tenang aja kita punya Mas Andika. Iya. Intinya sih gini sih, makanya mungkin terusin ya. Banyak Benar. juga orang yang pengen beli Wuling tapi takut. Nah itu benar. Rumor-rumornya Banyak rumor A, B, C lah gitu, benar. Nah, tapi jangan khawatir kenapa? Karena Wuling itu dari pabriknya sendiri dia nggak ada garansi. Betul. Kalau misalkan teman-teman beli Wuling, contoh mati di jalan, telepon call center kita towing free. Nah itu dia sangat penting itu. Betul. Misalkan kita contoh kopling jebol ya, nah kopling jebol nggak usah khawatir, tinggal telepon call center, lokasi di mana dijemput sama towingnya, customernya mau ke bengkel mana, misalkan langganan ke Ciputat Betul. ke sini free selama Tuh jam. sahabat Wuling jangan gak usah takut jadinya, tenang aja. Yang kedua kita ada garansinya, nah itu garansinya kan 3 tahun atau 100.000. Nah, betul sekali. Untuk engine dan transmisinya 5 tahun atau 100.000 dan CVT 3 tahun. Jadi nggak usah khawatir lagi. Betul sekali. Apalagi maksudnya yang dikhawatirin yang mana Nah, kan gitu. benar. Jadi semua rumor-rumor itu ya mungkin ya itu namanya ada black campaign ya, ada yang priuknya terganggu jadi ya black campaign di medsos. Ya temen ya mungkin gini, mungkin Wuling juga kan baru 2017 ya. Betul. Tapi nggak nutup kemungkinan juga brand-brand lain juga ada masalah yang sama. Banyak gitu. pada aja semua brand juga. Pasti itu ya, cuman balik lagi gimana kita penggunanya. Betul sekali. Kitanya sering servis nggak, nah kitanya ngerawat mobilnya nggak, balik lagi kan. Jadi balik lagi sebenarnya ke pengguna ya. Jika mengikuti Mau brand instruksi, apapun gitu, nah Pak. ini sesuai servisnya sebenarnya nggak ada masalah ya Mas. Betul. Iya. Kalau dibilang Wuling nggak kuat, ada kok yang 400.000 Betul. kilometernya. Bayangin 400.000 loh. Mobilnya masih sehat-sehat aja, masih sering servis di kita. Nah, itu dia. Yang teratur jadi nggak usah khawatir. Kayaknya nanti kita perlu buatkan video tentang pemakai Wuling yang sudah ya servisnya rutin ya Mas ya. Biar bukti langsung kalau emang Testimoni lah ya ya. testimoni kalau Wuling itu memang ya tidak ada masalah sebenarnya ya. Nggak ada untuk masalah. di sini. Ya memang kebanyakan seperti itu, kayak orang yang sudah pakai mobil Wuling tiba-tiba mau nanya trade-in ya ke Wuling lagi. Betul. Gitu. Saya punya puas ya. saya Iya. punya banyak konsumen kok yang trade in Wuling Cortez banyak lama banyak ke Cortez banget, baru. banyak banget yang udah beli Almas, beli Convero, terakhir beli Alves. Nah, itu dia. Benar. Malah dia udah DP duluan kalau nggak salah. Sebelum Alves launching dia udah nanya-nanyain, begitu launching langsung DP Mantap. Alves. Itu.
tiba-tiba nanya, oh ada orangnya, ada ya, oh dong, iya. Jadi ya dia lebih bisa merasakan, apalagi yang orang kayak gitu ya. Jadi kalau udah lebih punya tahu wuling sih banget. sebenarnya no worry lah gitu. Wuling balik wuling. Tapi ini balik lagi ya, yang untuk paketan servis ini yang tadi 15 ini Opsional. opsional, tapi nggak semua dealer wuling ada. Betul. Iya. Tapi kalau di Ciputat kita yang pasti kita kasih yang terbaik dong. Betul. Nah, teman-teman untuk servis itu tiap dealer itu atau tiap bengkel wuling itu berbeda ya Mas. Berbeda, Jadi tidak sama. betul. Nah, jika kalian teman-teman mau servis ini bisa datang langsung ke Wuling Ciputat. Kita akan menawarkan dengan promo dengan paket yang Betul. termurah, Ini terjangkau. kita juga ada diskon Ya. 10% untuk spare part dan kualitas chemical. servisnya juga bergaransi ya Mas tentunya. Kita ada untuk spare partnya kita garansi 6 bulan atau 10.000 kilo. Jadi kalau untuk jasa atau garansi pekerjaan kita juga punya. Nah, tuh teman-teman. 6 hari atau 200 kilo. Mantap. Jadi setelah servis, kalau misalkan memang dirasa mobilnya kurang enak atau misalkan pengen keluhannya belum teratasi atau gimana, silakan balik lagi di bawah 6 hari atau 200 kilo itu free. Free ya. Nggak ada sekali biasa tuh. lagi. Sama Kurang banyak apa garansinya gitu. Jadi tidak usah khawatir. Iya. Oke, mungkin Pak Tatang kita Nah, kita tutup aja ya teman-teman. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan jika kalian suka di share ke teman-teman kalian untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih juga untuk Mas Andika telah memberikan informasi kepada kita semuanya nih Mas ya. betul. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.